Ya kalau seandainya stamina, ya gue bilang tadi, ya kapan aja kalau dia bilang Ikang kelar, ya kelar. Juga itu musibah kita aja, dan kita merasa terhormat banget, berarti kita dianggap sebagai bagian daripada orang yang punya kemanusiaan gitu. Dan gue seneng banget Indonesia sekarang udah banyak perubahan ya, gila, dan netizennya juga satu hari bisa 10 M, itu belum pernah ada, itu baru sekarang. Artinya apa? Artinya Gen Z itu nggak usah khawatir kita dengan generasi mendatang. Mereka jauh lebih hebat, lebih peduli, lebih paham terhadap masa depan yang akan dilakukan gitu. Om ini kan Om Ikang sendiri kan kegiatan sosial banyak, bahkan menulis juga ke Kak Ciki. Iya. Gimana nih kemarin nih ngeliat Kak Ciki, apalagi ini terjun langsung ke lokasi? Iya betul. Iya, aku emang sebagai seorang bapak khawatir, selalu ingat sama dia, Dek, konsentrasi kamu ikhlas melakukan kebaikan ini gitu, jangan sampai ada mudaratnya gitu maksudnya, karena itu kan gangguannya luar biasa, dan dia emang fokus gitu loh. Aku titip kesehatan, sama jangan lupa tetap minta sama Allah, karena biar bagaimana tuh semuanya tuh atas perkenan dia ya. Dia mau berubah sekarang juga bisa sebenarnya, tanpa kita tuh bisa gitu loh. Jadi kalau kita digunain namanya, berarti kita harus benar-benar jadi kendaraan dia yang benar-benar mampu dan juga kredibel lah gitu ya. Nah, adik aku Ciki aku kondisikan seperti itu. Walaupun sebagai ayah tuh aku cuma punya anak 2 sekarang. Jadi apalagi kalau sampai gimana gue nggak tahu lagi hidup gue kayak gimana ya. Tapi ya on the top of that, dia tuh bukan hanya harus berbakti sama gue, dia harus berbakti sama banyak orang dan terutama sama gitu. Pengalaman suami juga kan, Om, apalagi di sana kan tempat komunikasi agak susah ya Om ya? Oh iya, aku sering waktu di Gaza apalagi, waduh, itu benar-benar udah mau copot jantungku ya. Kayak sekarang juga begitu kan, tiba-tiba ada banjir bandang lagi datang, dia kan tidurnya di mana-mana Mbak. Itu jadi aduh, pokoknya kondisinya kayak ini banget lah, pokoknya kayak pengungsi lah, dia bagian dari itu kan sebenarnya kan. Jadi ya saya hanya bisa memberikan pedoman-pedoman, doa, dan juga rujukan-rujukan bagaimana cara dia menyelamatkan diri, itu aja. Selebihnya gue serahin, karena biar bagaimanapun upaya gue udah punya pengalaman, bini gue diambil Allah dengan sekejap juga. Gue nggak bisa apa-apa juga. Jadi dari situ aku ngerasa bahwasanya ya hidup kita tuh emang sehebat-hebatnya kita ya hanya perlu melakukan ini aja, kebaikan aja sih, itu aja sih. Karena emang gua walaupun sosial sama profesional, buat aku sama, itu tanggung jawabnya. Maka tadi tuh sebenarnya gua mau bisa terlambat tuh karena handphonenya ketinggalan di rumah, maklum. Tapi gue putusin udah gak usah bawa handphone, gak apa-apa deh, galau-galau deh. Yang penting aku nggak terlambat sampai di sini. Alhamdulillah. Jadi cukup. Jadi sesuai dengan aturan panitianya, setengah jam sebelum ada kita harus lapor sama panitia ya, walaupun kita nyumbang cuma satu lagu kan jatahnya. Aku jadi mensupport itu dengan sepenuh hati. Ya kalau seandainya stamina, ya gue bilang tadi, ya kapan aja kalau dia bilang Ikang kelar, ya kelar gitu. Tapi kalau dia bilang ada manfaatnya, Ikang lo masih bisa ngerok, I will do that gitu loh, dan bermanfaat. Dan gue juga giring publik kan, tadi bukan hanya nyanyi, gue giring opini publik juga bahwasanya kita nih keren loh, kita saling peduli, kita keren loh, kita nih satu sama lain, satu dicolek yang lain bangkit. Itulah yang aku pengen lakukan pada saat di panggung. Jadi benar-benar ada manfaatnya gitu loh. Gue nyanyi 40 tahun nggak ada manfaatnya kan, apa kata dunia ya, iya kan. Jadi ya itu, aku olahraga, latihan vokal dan sebagainya, ngeband terus. Tapi selebihnya kan spontan, nggak ada latihan. Ketika nyanyi sempat ngalamin kayak kecemuk suaranya.
Iya benar. Dan tadi kan ada beberapa yang nggak seperti kaset benar. Aku ikutin aja. Ini arahnya kemana nih? Jadi aku isiin dengan yel-yel kan tadi. Iya kan? Orang nggak tahu. Dianggap itu sebagai apa tuh namanya? Improvisasi. Iya, tapi kan ya sama juga kan. Yang penting on beat dan on ini apa tuh chordnya masuk gitu. Ya, yang penting live orang seneng gitu. Energinya positif. Aku emang sisa umur gue pengen membagi energi positif sama orang-orang. Yang apa? Mengisi waktu luang akhir-akhir ini seperti apa? Aku ya musik, film, lagi ada persiapan film lagi juga. Dan bisnis alhamdulillah aku di bisnis perumahan masih ada beberapa proyek yang sekarang emang lagi banyak-banyaknya kita harus bangun ya. Dan juga ada bisnis lain juga, aku bikin ini water treatment, electric water treatment, jadi sumber air yang bersih dan murah dan kekinian gitu dengan teknologi sekarang. Saya suka dengan biar gimana aku sama bisnis, karena aku anggap musik itu ya bisnis juga gitu. Kalau kita anggap sebagai bisnis bukan hanya hobi, tanggung jawab kita jadi besar kan, iya kan? Karena kita punya tanggung jawab ekonomi di situ gitu. 2026 masih Kang ada resolusi atau harapan di 2026? Harapannya kita belajar dari pengalaman. Teman-teman udah tahu negara kita ini kan sebenarnya nggak aman daripada kemungkinan bencana di masa depan ya. Kan udah banyak di penelitian yang menggambarkan seperti itu. Ya dipersiapkanlah anggarannya, timnya, manajemennya gitu loh. Mestinya kayak sekarang ini kan, tim Basarnas tuh harus udah punya water treatment. Jadi pada saat orang udah lumpuh gitu loh, air bersih nggak ada, itu yang berjalan langsung masuk ke tiap daerah. Jadi orang tetap bisa minum, bisa makan, dan bisa punya tenaga dan tidak sakit ya, dan akhirnya bisa membangun lagi gitu loh. Nah ini yang pengalaman ini ya harus kita udah diprioritaskan lah, bahwa saya kemungkinan terjadinya lagi di masa depan Indonesia itu rentan terhadap permasalahan seperti ini. Jadi pendanaannya, APBN-nya, kementeriannya udah siap, siapa melakukan apa gitu, itu harus siap. Ya seperti aku pernah di Jepang dulu. Jepang tuh setiap hari ada gempa gitu loh. Tapi ya rutin aja hidup gitu loh. Nggak ada sampai yang benar-benar korbannya jadi banyak, karena memang mitigasinya kuat dan apa yang dia lakukan, action plan-nya juga kuat gitu loh. Udah ada SOP-nya semua gitu loh. Nah kita kan sebenarnya seharusnya udah ada. Mari deh, udah kita nggak usah lihat yang kemarin-kemarin, tapi ke depan kita jangan ngerasa aman. Kalau 2 kali jangan jangan. Ya ini cukup, ini aja kita. Buat saya 1000 orang tuh udah sangat amat menyedihkan. Ya, udah sangat amat menampar saya sebagai manusia. Untung Allah masih bilang gue nggak satu di antara 1000 itu. Tapi bukannya nggak mungkin kan? Iya kan? It could be happen to anyone, everywhere, di mana aja gitu. Kita nggak ada yang aman hidup ini. Maka itu kita harus sama-sama melakukan mitigasi, perencanaan yang baik, kerjasama sebaik-baiknya. Ada rencana juga nggak jauh liburan sama anak-anak, apalagi kan ini kan anak-anak lagi sibuk-sibuknya ya. Oh iya. Aku sekarang lebih banyak ngikutin jadwal anak-anak pun lebih sibuk dari gua. Protes nggak sih ini ke anak-anak, apalagi kan mereka kan sangat ya. Iya. Kan sempat kayak negor-negor kecil nggak sih ini? Oh selalu. Kita kan tiap hari tuh malam, terutama jam berapa pun mereka pulang, kita ngobrol. Iya. Kita punya beberapa ruangan kita pakai buat gimana. Dari dulu tuh emang aku nggak pernah lengah dalam komunikasi di dalam keluarga itu. Caranya gimana ya? Caranya kita ngalah mana? Cari waktu mereka yang luang gitu. Cari mereka yang siap. Jangan kita maunya kita aja gitu. Karena biar bagaimana kesibukan mereka tuh udah sama aku gitu kan. Sama-sama perlu, sama-sama penting gitu. Nggak ada yang paling penting. Aku rasa begitu. Masing-masing asal tahu diri mau ngalah untuk tujuan yang terbaik, why not? Aku percaya sama seperti itu, mengalah untuk menang. Ya. Daripada kita menang tapi kita kalah ujung-ujungnya kita. Quality time itu harus, apalagi sekarang.
Ya apalagi kita tinggal bertiga saya nih. Saya pengen benar-benar apa yang udah diberikan tugas ya sama almarhum, aku akan lakukan sebaik-baiknya. Ya, aku nggak akan ngecewain dia.